Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, selamat datang di kanal Liku-Liku Kehidupan. Hanya seminggu setelah pernikahan, sang suami buru-buru membuka kartunya, menyatakan bahwa rumah pernikahan mereka sebenarnya milik orang tuanya, dan menuntut istrinya membayar uang sewa bulanan. Ia sudah merasa berhasil menjerat sang istri, sampai istrinya tersenyum dengan penuh martabat. Tidak masalah. Kalau begitu, saya akan kembali ke villa pribadi saya. Jawaban telak ini membuat sang penipu terperangah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kisah ini? Mari kita saksikan bersama. Konfeti dan taburan bunga melati masih berserakan di lantai parket, tetapi hati saya sudah dingin seperti tungku perapian yang padam. Pesta pernikahan baru saja usai. Para tamu sudah pulang, hanya menyisakan tumpukan piring kotor dan komentar pedas dari ibu mertua saya, Ratna, seorang wanita dengan raut wajah tajam dan mata yang seolah selalu menaksir ketebalan dompet orang lain. Saya duduk di depan meja rias, melepas kalung emas 3 untai yang tipis. Ini adalah modal kecil-kecilan yang diam-diam Tante Riana, ibu angkat saya, selipkan ke tangan saya sebelum pernikahan. Pakai ini, nak, untuk formalitas, tapi jangan terlalu dipamerkan. Keluarga Bima itu tidak sederhana. Saat itu, saya menertawakan kehati-hatiannya, tetapi sekarang, melihat sikap Ibu Ratna, saya merasakan hawa dingin merayap di punggung. Sepanjang acara, ia terus melirik leher saya. Bibirnya yang mencibir sinis ketika melihat saya tidak bergelimang emas seperti selebgram membuat saya merasa seperti barang dagangan yang terjual murah. Ya Tuhan, dikira yang masuk ke rumah ini seorang putri keraton, anak emas, ternyata cuma sepuhan murahan, dalamnya kosong melompong. Suara Ibu Ratna terdengar dari ruang keluarga. Ia sengaja berbicara keras agar saya mendengarnya. Ia sedang bertelepon dengan teman-teman arisannya. Saya mendengarkan, dan dada saya terasa sesak seolah ditimpa batu. Rasa sakit hati naik ke tenggorokan, tetapi saya menelannya kembali. Saya Anissa. Di mata mereka, saya hanyalah seorang karyawati biasa, menantu miskin yang sangat beruntung bisa mendapatkan Bima, seorang pria berpenampilan manis yang menjabat sebagai kepala divisi penjualan. Bima masuk ke kamar, menyebarkan bau alkohol. Ia menatap saya tanpa sepatah kata pun, tidak bertanya apakah saya lelah setelah seharian memakai sepatu hak tinggi. Ia merebahkan diri di tempat tidur, tanpa melepaskan ponsel dari tangannya. Saya hendak mengambilkan handuk hangat untuk menyeka wajahnya, tetapi tiba-tiba saya terpaku. Dalam cahaya temaram lampu tidur, saya melihat Bima sedang berkirim pesan dengan seseorang. Jari-jarinya menari cepat di atas layar. Keringat muncul di dahinya, padahal AC menyala di suhu 24 derajat. Tenang saja, pernikahan sudah beres. Ikan sudah masuk perangkap. Hadiah pernikahan dan emasnya cukup untuk menutupi bunga bulan ini. Saya tertegun. Ikan sudah masuk perangkap. Bunga bulan ini. Kata-kata itu menari-nari di depan mata saya, membentuk gambaran yang buruk dan menakutkan. Saya mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam agar tidak menjatuhkan baskom air yang saya pegang. Saya berdeham pelan. Bima terlonjak, buru-buru menyembunyikan ponselnya di bawah selimut. Senyum kaku dan canggung muncul di wajahnya. Anissa, kamu kapan masuk? Kenapa menyelinap seperti hantu? Baru saja. Kamu sedang serius sekali berkirim pesan dengan siapa? Tanya saya, berusaha agar suara saya terdengar setenang mungkin, tetapi di belakang punggung, tangan saya mengepal begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Oh, ini, teman, bohong Bima. Dia bertanya bagaimana malam pertama berjalan. Matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan saya. Ia buru-buru menarik selimut menutupi kepalanya. Sudah, aku lelah. Ayo tidur. Besok harus bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk ibu. Beliau seleranya tinggi. Saya mematikan lampu dan berbaring di samping suami saya, yang belum genap 24 jam menjadi suami saya, tetapi terasa begitu asing. Di malam pertama kami, tidak ada mawar atau pengakuan mesra seperti di novel-novel romantis. Hanya ada dengkuran Bima yang teratur dan desah lembaran uang dari kamar sebelah, tempat Ibu Ratna sedang menghitung uang amplop pernikahan. Suara amplop yang disobek, cekikikannya saat menemukan amplop tebal, menembus dinding tipis dan menusuk otak saya. Saya berbaring meringkuk, menatap langit-langit yang disinari cahaya kekuningan dari lampu jalan. Firasat buruk merasuki setiap sel tubuh saya. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Pernikahan ini, sejak hari pertama, berbau perhitungan. Dan sepertinya, sayalah ikan yang dimaksud dalam cerita mereka. Minggu pertama setelah pernikahan berlalu dalam suasana yang menekan dan menyesakkan. Secara formal, kami sedang berbulan madu, tetapi kenyataannya,
saya mengambil cuti untuk menjadi asisten rumah tangga gratis bagi seluruh keluarga suami saya. Apartemen pernikahan ini adalah sebuah unit 3 kamar tidur yang luas di sebuah kompleks apartemen mewah dengan perabotan mahal. Siapapun yang melihatnya pasti berdecak kagum dan memuji Bima. Hebat sekali, di usia semuda ini sudah bisa membeli apartemen semewah ini. Namun, setelah tinggal beberapa hari, saya mulai menyadari keanehan yang meresahkan. Hari itu, saya sedang membersihkan ruang keluarga. Saat membungkuk untuk mengelap bagian bawah meja kopi dari kayu jati ukiran, saya melihat bekas lem berbentuk persegi kecil, seolah-olah ada stiker nomor inventaris yang buru-buru dilepas. Karena penasaran, saya mengangkat karpet. Di bawahnya, tertulis dengan spidol serangkaian angka dan tulisan, sewa 2025, properti sewaan. Jangan-jangan semua perabotan di rumah ini disewa hanya untuk pamer? Kamu sedang apa di situ, mengendap-endap seperti maling? Suara tajam itu membuat saya terlonjak dan berdiri tegak. Lina, adik ipar kesayangan, berdiri bersandar di kusen pintu dengan segelas milkshake di tangan, menyilangkan kaki dan menatap saya dengan tatapan merendahkan. Lina tahun ini berusia 22 tahun. Ia tidak bekerja. Seharian, ia hanya sibuk menciptakan citra kehidupan mewah di media sosial dengan mengunggah foto-foto dari tempat-tempat mahal. Aku hanya sedang bersih-bersih. Lina, kamu datang berkunjung? Jawab saya, menahan jengkel. Berkunjung? Ini apartemen kakakku. Aku datang kapanpun aku mau. Oh ya, set kosmetik jutaan di meja riasmu itu aku pinjam dulu ya. Kulitmu kan sawo matang, percuma pakai krim mahal, cuma buang-buang. Sebelum saya sempat memprotes, Lina dengan santai berjalan ke kamar tidur kami. Saya bergegas mengikutinya dan melihat pemandangan yang membuat darah saya mendidih. Ia berbaring seenaknya di ranjang pengantin kami, membuka bedak mahal dari merek terkenal hadiah dari Tante Riana dan mengaplikasikannya tebal-tebal ke wajahnya. Butiran bedak berterbangan ke spray merah kami. Lipstik edisi terbatas saya diputar sampai habis. Lina dengan cuek mengoleskannya ke bibir lalu melemparkannya ke meja. Lina, apa yang kamu lakukan? Itu barang-barang pribadiku. Kenapa kamu mengambilnya tanpa izin? Desis saya, menahan diri untuk tidak menamparnya. Naluri bertahan hidup, yang sering saya gunakan di tempat kerja, mengingatkan. Jangan berteriak, amati saja. Saya menatap tutup bedak yang patah. Lina mencibir, bangkit, dan membersihkan tangannya. Cuma beberapa botol saja, memangnya emas. Kamu sekarang menantu di rumah ini. Artinya, barangmu adalah barang seluruh keluarga. Kakakku bekerja keras membeli apartemen besar ini supaya kamu bisa tinggal di sini, dan aku hanya meminjam sisa-sisa kosmetikmu. Apa salahnya? Pelit sekali. Pantas saja wajahmu seperti orang sial. Setelah mengatakan itu, ia berjalan keluar dengan angkuh, tak lupa menambahkan sebelum pergi, oh ya, ibu bilang, malam ini kamu harus memasak sop buntut. Beliau mengundang tante-tante arisan untuk melihat apartemen baru. Jadi, usahakan jangan membuat malu di depan para tetangga. Saya berdiri mematung di tengah kamar. Melihat kosmetik yang berantakan, saya merasakan dada saya sesak dan napas tercekat, bukan karena pelit, tetapi karena perilaku kurang ajar dan seenaknya dari adik ipar saya. Barangmu adalah barang seluruh keluarga. Kalimat itu bergema di kepala saya seperti peringatan yang menyeramkan. Malamnya, saat merapikan rak buku Bima sebelum tamu datang, saya menemukan secarik kertas terselip di dalam buku Dale Carnegie. Saya mengambilnya. Itu bukan pembatas buku, melainkan surat pemberitahuan tunggakan dari bank. Peminjam, Bima Nugraha. Jumlah utang, 5 miliar rupiah. Jatuh tempo, telah lewat 3 bulan. Dan tulisan merah yang paling menakutkan di bagian bawah, peringatan penyitaan aset jaminan. Tangan saya gemetar. Selembar kertas tipis itu tiba-tiba terasa sangat berat, 5 miliar. Apartemen mewah, mobil mahal. Semua itu hanyalah fasad yang menyembunyikan utang raksasa. Bel pintu berdering, menginterupsi pikiran panik saya. Tamu-tamu ibu mertua telah datang. Saya buru-buru memasukkan surat itu ke dalam saku. Jantung saya berdebar kencang seolah mau melompat keluar. Bagaimana saya harus memainkan peran ini lebih lama? Makan malam berlangsung dalam suasana kemegahan yang palsu. Aroma lilin aromaterapi bercampur dengan bau makanan yang berat, membuat saya mual. Di atas meja, Ibu Ratna menyajikan berbagai hidangan mewah, sate wagyu, udang galah bakar madu, gulai kepala ikan. Tetapi, sepertinya tidak ada yang makan dengan lahap. Teman-teman ibu mertua hanya makan sedikit lalu pamit pulang, meninggalkan kami berempat saya, Bima, Ibu Ratna, dan Lina dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu Ratna duduk di kepala meja, perlahan menyeruput teh melati, matanya menyipit licik.
Ia meletakkan cangkirnya dengan keras di atas meja. Suara kering itu memecah kesunyian. Anissa, Ibu Ratna memulai dengan suara manis yang dibuat-buat, yang membuat bulu kuduk saya merinding. Kamu sudah seminggu menjadi menantu, dan ibu lihat kamu gadis yang baik, rajin. Ia berhenti sejenak, melirik Bima. Bima menunduk menatap piringnya, tidak berani menatap saya. Tapi apa Bu? Tanya saya. Menggenggam erat sendok dan garpu. Keluarga kita adalah keluarga yang punya prinsip. Uang adalah uang, cinta adalah cinta. Kamu lihat sendiri betapa susahnya Bima mendapatkan apartemen ini. Semua agar kamu bisa hidup mewah, agar orang-orang iri padamu. Sekarang kalian sudah suami istri, ibu rasa sebaiknya kamu menyerahkan semua perhiasan emas pernikahan dan kartu gajimu untuk ibu simpan. Ibu ini orang tua, lebih tahu cara berhemat. Ibu akan menabung untuk kalian. Nanti kalau sudah punya anak, uang itu akan sangat berguna. Saya nyaris tertawa terbahak-bahak. Menyimpan untuk kalian klise abadi mertua serakah di sinetron. Tapi saya bukan menantu naif di sinetron. Bu, emas itu hadiah dari orang tua saya. Dengan izin ibu, saya akan menyimpannya sendiri sebagai kenang-kenangan. Dan gaji saya butuhkan untuk pengeluaran pribadi, bensin, pulsa. Saya akan memberikan kontribusi bulanan untuk biaya rumah tangga, jawab saya, menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Wajah ibu mertua berubah, senyumnya lenyap. Lina, yang duduk di sebelahnya, mencibir. Gaji cuma seberapa, tapi gayanya selangit. Kamu sembunyikan untuk diberikan pada selingkuhanmu, ya? Lina. Bima menegurnya pelan, tetapi tatapannya pada saya penuh tuduhan. Ia meletakkan piringnya, berdeham, dan dengan ekspresi serius seolah akan membacakan vonis, ia berkata, Anissa, sebenarnya, ibu dan aku punya pembicaraan penting denganmu. Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan, menimbang setiap kata. Apartemen ini, sebenarnya, atas nama ibu. Waktu aku membelinya, uangku kurang, dan ibu terpaksa mengambil kredit. Ia menjadikan dana pensiunnya sebagai jaminan. Bunga bank sangat tinggi, dan ibu sudah tidak sanggup membayarnya. Karena kita tinggal di sini, kita harus ikut bertanggung jawab. Saya menahan napas, menunggu tanggung jawab macam apa yang ia maksud. Mulai bulan ini, kita harus membayar sewa kepada orang tua. Anggap saja ini untuk membayar bunga bank dan membantu orang tua di hari tua. Sewa. Ulang saya, merasa seperti sedang mendengarkan lelucon absurd. Kita tinggal di rumah orang tua dan harus membayar sewa? Apa bedanya dengan menyewa dari orang asing? Jangan egois begitu. Bima mengerutkan kening. Suaranya menjadi tajam. Ini apartemen ibu. Beliau sudah berbaik hati mengizinkan kita tinggal. Sekarang masa-masa sulit, kita harus saling membantu. Berapa sebulan? Tanya saya, menahan amarah yang membuat seluruh tubuh saya gemetar. Ibu Ratna menyahut. Suaranya benar-benar tenang, tidak mahal, kok, nak. Di area ini, sewa bisa 10-15 juta. Tapi untuk anak sendiri, ibu ambil 6 juta saja. Kamu berikan ibu 6 juta ditambah 2 juta untuk makan, jadi totalnya 8 juta. Sisanya biar Bima yang tanggung. 6 juta? Gaji saya 7 juta. Ia meminta hampir semuanya. Darah saya terasa membeku. Saya teringat surat utang 5 miliar di saku saya. Lalu menatap 3 wajah serakah yang menatap saya penuh harap. Ternyata ini bukan makan malam keluarga, melainkan negosiasi bisnis. Sebuah perangkap yang dirancang untuk menjadikan saya kambing hitam, yang akan membayar kesombongan dan gaya hidup boros mereka. Bima menyodorkan selembar kertas yang sudah dicetak. Tanda tangani di sini. Komitmen untuk mentransfer gaji bulanan ke rekening ibu. Aku sudah siapkan semuanya. Melihat dokumen itu, saya sadar bahwa perang saya dimulai saat ini juga. Udara di ruang keluarga menjadi padat, tegang seperti senar gitar. Saya mengambil surat perjanjian sewa dan pelunasan utang yang disodorkan Bima, dan membacanya sekilas. Angka-angka dan syarat-syarat absurd menari-nari di depan mata. Bima, ibu, suara saya bukan lagi suara menantu yang penurut. Izinkan saya bertanya sekali lagi, kalian menganggap saya menantu, istri, atau penyewa? Ibu Ratna menggebrak meja dengan keras. Kecap asin tumpah ke taplak meja. Berani-beraninya kamu. Menantu macam apa yang begitu perhitungan setiap rupiah dengan keluarga suaminya? Aku yang membeli apartemen ini. Aku berhak meminta uang sewa. Kalau tidak mau bayar, berarti kamu benalu. Parasit. Benar, sahut Lina, menunjuk-nunjuk saya. Jangan kira kamu menang lotre dengan menikah. Keluar dari lumpur jadi putri dan sekarang malah banyak tingkah. Tidak punya uang, pergi saja sana dari sini. Bima menatap saya. Di matanya tidak ada sedikit pun cinta suami istri, hanya perhitungan dingin. Anissa,
tanda tangani saja. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan, pikirkan sendiri. Dengan gajimu, kamu hanya bisa menyewa kamar kos sempit di pinggiran dengan biaya hidup tinggi dan keamanan yang buruk. Di sini kamu hidup seperti ratu dan masih tidak bersyukur. Saya tertawa. Tawa kering saya terdengar aneh di tengah keheningan, membuat mereka semua terdiam. Seperti ratu? Ratu yang bekerja sebagai pembantu gratis, yang barang-barangnya diobrak-abrik adik ipar? Dan mertua yang melihatnya sebagai mesin ATM? Saya bangkit, meremas surat perjanjian itu, dan melemparkannya ke lantai parket yang mengkilap. Kalian pikir saya bodoh? Apartemen ini dijaminkan ke bank untuk menutupi utang siapa? Utang Lina yang kalah judi di investasi bodong, kan? 6 juta untuk sewa? Wajah Bima memucat. Ibu Ratna ternganga karena takjub, dan Lina menjadi putih seperti kain kafan. Kamu menggeledah barang-barangku? Gagap Bima. Kalian sendiri yang meninggalkan semuanya di tempat terbuka, seringai saya. Tatapan tajam saya menusuk Ibu Ratna. Anda benar, Bu. Saya tidak punya uang untuk menyewa kandang reot penuh utang milik Anda ini. Di sini terlalu sesak, sulit bernapas. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melancarkan pukulan terakhir yang saya tahan selama seminggu. Tidak masalah. Silakan simpan rumah ini beserta utang-utangnya dan nikmati saja. Saya akan kembali ke villa pribadi saya. Ruangan hening selama 3 detik, lalu Ibu Ratna meledak tertawa. Ia tertawa sampai menangis, memegangi perutnya dan menunjuk saya seolah saya pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Aduh, tidak kuat. Kalian dengar tidak apa yang dikatakan orang gila ini? Villa? Kamu punya villa? Di atas kertas atau dalam mimpi? Dari mana karyawati biasa dengan orang tua petani sepertimu punya villa? Bima juga menyeringai, menatap saya dengan kasihan. Anissa, kamu syok. Mulai berhalusinasi. Baiklah, kali ini aku maafkan. Tanda tangani suratnya dan pergilah tidur. Hentikan sirkus ini. Saya tidak berdebat. Saya diam-diam berbalik, berjalan ke kamar tidur, dan mengeluarkan koper yang belum sepenuhnya saya bongkar sejak hari pernikahan. Bu, dia benar-benar mau pergi, seru Lina. Biar saja dia pergi. Bentak Ibu Ratna. Kita lihat sejauh mana dia bisa pergi. Orang seperti dia, tanpa rumah kita, hanya bisa tinggal di kolong jembatan. Aku tantang kamu, Anissa. Kalau kamu melangkahi ambang pintu ini, jangan pernah kembali, dan meminta semangkuk sisa makanan pun. Kutukan ibu mertua menghujani punggung saya seperti panah beracun. Tapi kali ini, saya tidak merasa sakit. Saya merasa lega. Saya menyeret koper keluar dari lift. Suara rodanya di ubin koridor terdengar sepi. Hujan mulai turun. Tetesan air yang deras menampar wajah saya ketika saya keluar dari kompleks apartemen yang mewah namun palsu ini. Bima tidak mengejar saya. Mungkin ia dan ibunya sekarang sedang duduk di sofa dan bertaruh. Berapa jam lagi saya akan merangkak kembali, menangis dan memohon pengampunan. Mereka terlalu yakin bahwa mereka memegang kendali atas saya, bahwa saya adalah gadis lemah dari desa yang membutuhkan perlindungan mereka. Saya menyetop taksi online. Sopir parubaya itu menatap saya dengan simpatik melalui kaca spion. Malam-malam begini mau kemana, Mbak? Ada masalah? Tolong ke komplek Villa Pinus Asri, di puncak, Pak. Jalan Danau, kata saya dengan suara serak. Sopir itu terbelalak kaget. Pinus Asri, di sana kan isinya cuma pejabat dan pengusaha kaya. Mbak mau ngapain ke sana malam-malam begini? Saya mau pulang, Pak. Mobil melaju menembus tirai hujan putih, meninggalkan di belakang gedung-gedung tinggi yang bersinar terang namun dingin dan tanpa jiwa. Saya menyandarkan kepala ke kaca, menatap tetesan air yang kabur, 27 tahun, menikah 7 hari. Dan sekarang saya sedang menuju ke tempat yang saya sendiri hampir tidak percaya, bahwa saya punya rumah di sana. Tante Riana, pelindung misterius saya, seorang pengusaha wanita sukses yang tidak memiliki suami dan anak, menghadiahkan villa ini sebagai kado pernikahan rahasia. Seorang wanita harus selalu punya jalan untuk mundur, nak. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu pada seorang pria, kata-katanya terngiang di telinga. Dulu saya pikir ia terlalu pesimis. Sekarang saya sangat berterima kasih padanya. Mobil berhenti di depan gerbang besi tempa besar bergaya Eropa. Villa nomor 18 tenggelam dalam kegelapan, sunyi seperti istana yang tertidur. Saya membayar ongkos taksi, dengan tangan gemetar memasukkan kunci tembaga yang berat ke dalam gembok. Klik. Gerbang terbuka dengan derit kering karena sudah lama tidak dilumasi. Saya menyeret koper ke halaman. Rumput sudah setinggi mata kaki. Rumah itu sangat besar. Bau lembab menyengat hidung. Tapi di sini, saya merasa lebih aman daripada di apartemen Bima. Saya menyalakan lampu.
Cahaya terang dari lampu gantung kristal menerangi ruang tamu seluas 100 meter persegi dengan sofa kulit asli yang ditutupi kain putih, debu beterbangan di udara. Saya duduk begitu saja di lantai yang dingin, dan semua sakit hati yang terpendam meledak. Saya menangis. Menangisi kenaifan saya, menangisi 3 tahun masa muda yang saya berikan untuk sebuah perhitungan murahan. Tangisan saya bergema di villa yang kosong, memantul dari dinding marmer, dan terdengar sangat pilu. Tiba-tiba, ponsel di saku saya bergetar. Pesan dari Bima. Gimana? Sudah puas ngambeknya? Kalau uang hotelmu habis, kamu akan merangkak pulang memohon ampun pada ibu. Mungkin beliau mau menerimamu lagi. Berhentilah bermain jadi putri, konyol. Saya menyeka air mata, melihat pesan itu, lalu memandang sekeliling villa mewah saya. Senyum pahit muncul di bibir saya. Baiklah, Bima. Pertunjukan baru saja dimulai. Saya bangkit dan berjalan ke dinding tempat sebuah lukisan cat minyak besar tergantung. Mengikuti instruksi Tante Riana, saya meraba bagian belakang bingkai. Jari-jari saya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Itu adalah brankas yang tertanam di dinding. Ketika saya memasukkan kode dan membukanya, di dalamnya tidak hanya ada uang, tetapi juga sebuah map tebal berisi dokumen. Saya membukanya dengan penasaran. Di halaman pertama, sebuah foto Ibu Ratna muda dengan tanda merah menarik perhatian saya. Berkas kasus arisan bodong dan penipuan kredit, tahun 1990-an. Mengapa masa lalu kelam ibu mertua saya tersimpan di brankas Tante Riana? Apa hubungan antara Tante Riana dan Ibu Ratna? Kegelapan di luar jendela seolah semakin pekat, menyembunyikan rahasia mengerikan yang akan segera terungkap. Senin pagi, saya datang ke kantor dengan lingkaran hitam di bawah mata, yang saya samarkan dengan lapisan tebal concealer. Villa yang besar dan dingin itu tidak membuat saya bisa tidur semalam. Sebagian karena tempat yang tidak biasa, sebagian karena rasa sakit akibat pengkhianatan yang masih perih seperti luka yang belum sembuh. Tapi saya berkata pada diri sendiri, Anissa, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus bekerja, mencari uang untuk hidup dan untuk melihat berapa lama keluarga itu bisa memainkan sandiwara mereka. Begitu saya masuk ke kantor, suasana terasa membeku. Obrolan ceria di dekat dispenser langsung hening, digantikan oleh lirikan tajam dan tatapan menilai ke arah saya. Laras dari bagian akuntansi, yang biasanya mengajak saya memesan kopi, sekarang terpaku pada layar komputernya. Jari-jarinya mengetuk keyboard, tetapi monitornya mati. Saya berjalan ke meja saya, meletakkan tas. Seseorang sengaja meninggalkan selembar cetakan di atasnya. Itu adalah postingan dari sebuah grup gosip di Facebook dengan judul yang mencolok, "Waspada. Menantu gila, seminggu setelah nikah kabur dengan selingkuhan dan mengaku-ngaku punya villa mewah." Nama tidak disebutkan, tetapi detailnya kantor, suami kepala divisi penjualan, mertua yang meminta emas cocok 100%. Darah saya naik ke wajah, telinga saya berdengung. Ibu Ratna. Ia bergerak cepat. Ia tidak hanya menyebarkan gosip di lingkungannya, tetapi juga membayar seseorang untuk menulis postingan anonim dan memutus jalur saya di tempat kerja. Ia tahu betul bahwa perusahaan saya tidak menyukai karyawan yang terlibat dalam skandal. Kelihatannya pendiam, tapi ternyata, katanya di rumah malas, sedikit-sedikit kabur, mana punya penyakit megalomania pula. Bisikan dari meja sebelah sampai ke telinga saya. Saya mengepalkan tangan, kuku menancap ke telapak tangan. Saya ingin berdiri dan meneriaki mereka bahwa itu fitnah. Tapi saya tahu, membela diri sekarang sama saja dengan menyiram bensin ke api. Pengalaman bertahan hidup di kantor mengajarkan saya, diam adalah emas. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ponsel di saku saya bergetar. Dari Bima. Saya melihat layar yang masih menampilkan nama suamiku tercinta, dan merasa mual. Hebat, Anissa. Kamu berani pergi. Ibu sekarang menangis di rumah. Beliau hampir kena serangan jantung. Apa kamu belum puas mempermalukanku di depan tetangga? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Malam ini kamu kembali, berlutut minta maaf pada ibu, dan tanda tangani surat komitmen itu. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Saya membaca pesan itu, setiap kata seperti jarum di hati. Ia bahkan tidak bertanya apakah saya masih hidup, di mana saya, atau apakah saya aman. Di matanya, saya hanyalah seorang penjahat yang telah mempermalukan keluarga palsunya yang terhormat. Saya mengetik balasan. Jari-jari saya gemetar, tetapi mantap. Kamu khawatir tentang reputasimu, atau tentang siapa yang akan membayar utang-utangmu? Aku tidak akan kembali. Dan ingat, kebenaran akan selalu menang. Begitu saya mengirim pesan itu, saya dipanggil oleh atasan saya.
Pintu ruangannya tertutup, memisahkan saya dari tatapan-tatapan penasaran. Atasan saya menatap saya, menghela napas, dan meletakkan surat keluhan anonim di atas meja. Anissa, saya tahu kamu karyawan yang baik, tapi perusahaan tidak ingin terseret dalam drama keluarga dari internet ini. Selesaikan masalahmu baik-baik. Jangan merusak citra perusahaan. Jika telepon keluhan terus berdatangan, saya terpaksa akan merumahkanmu sementara. Saya keluar dari ruangan itu, merasa seperti berjalan di atas tali di atas jurang. Di satu sisi, pekerjaan yang menafkahi saya, di sisi lain, kehormatan yang diinjak-injak. Ibu Ratna tidak hanya ingin mengusir saya dari rumah, ia ingin menyudutkan saya, agar saya merangkak kembali memohon belas kasihannya. Tapi ia salah. Semakin kuat saya ditekan, semakin kuat saya melawan. Sore hari setelah bekerja, saya tidak pergi ke villa. Saya mampir ke sebuah kafe yang tidak mencolok, tempat seseorang sudah menunggu saya. Dia adalah Pandu, teman kuliah saya yang sekarang bekerja di departemen kredit di bank tempat Bima mengambil pinjaman. Saya perlu mengetahui seluruh kebenaran pahit tentang utang 5 miliar itu. Pandu dengan simpatik menyodorkan setumpuk fotokopi kepada saya. Lihat ini, tapi jangan bilang siapa-siapa ini dariku. Kasusnya rumit. Saya membuka halaman pertama, dan angka-angka mulai menari di depan mata, melukiskan kenyataan mengerikan yang tidak pernah saya duga. Saya duduk terpaku, menatap dokumen-dokumen itu. Es kopi di hadapan saya sudah lama mencair dan menjadi hambar, sama seperti pernikahan saya. Utang sebesar 5 miliar rupiah itu ternyata bukan untuk membeli apartemen, seperti yang dikatakan Bima. Apartemen itu sebenarnya dibeli oleh Ibu Ratna 5 tahun yang lalu dari hasil penjualan tanah warisan di kampung. Kredit 5 miliar itu dicairkan 6 bulan lalu dengan dalih kredit konsumtif untuk renovasi, tetapi uangnya sebenarnya ditransfer ke rekening lain. Penerima, Lina Puspita. Mata saya berkunang-kunang. Lina, adik ipar saya yang hanya bisa pamer di media sosial, ternyata adalah seorang debitur dengan utang raksasa. Sudah aku periksa semua. Pandu merendahkan suaranya, melihat sekeliling. Adik iparmu itu terjerat investasi bodong skema Ponzi. Namanya saham cemerlang Investama. Bangkrut awal tahun ini. Dia mengambil pinjaman dari rentenir untuk menutupi kerugian. Bunganya membengkak sampai miliaran. Keluarga barumu itu putus asa. Mereka terpaksa menjaminkan apartemen ke bank untuk membayar utang ke debt collector. Sekarang mereka nyaris tidak sanggup membayar bunga banknya saja, hampir 100 juta sebulan. Saya terkejut. Jadi begitu. Uang sewa 6 juta yang mereka tuntut dari saya, ditambah sebagian gaji Bima, adalah pembayaran cicilan bulanan kredit itu. Mereka ingin menjadikan saya sapi perah yang akan bekerja seumur hidup untuk membayar kebodohan putri manja mereka. Bima tahu, Ibu Ratna tahu, seluruh keluarga mereka tahu, hanya saya si bodoh yang dibawa ke rumah untuk menambah lubang di anggaran mereka. Dan lagi, Pandu membalik halaman terakhir, menunjuk pada tulisan kecil. Kredit ini sudah menunggak. Jika bulan ini mereka tidak membayar, bank akan menyerahkan kasus ini ke bagian penagihan. Saat itu, mereka pasti akan kehilangan apartemen itu. Saya menutup map, merasakan hawa dingin merayap di punggung. Tidak heran mereka begitu terburu-buru memaksa saya membayar setelah pernikahan. Tidak heran Ibu Ratna begitu kesal melihat saya tidak punya banyak harta bawaan. Mereka sedang duduk di atas bom waktu dan ingin saya ikut terbakar bersama mereka. Ketika saya keluar dari kafe, hari sudah gelap. Saya berjalan tanpa tujuan di trotoar, melihat pejalan kaki yang bergegas. Saya teringat tatapan merendahkan Lina saat ia mengambil kosmetik saya. Teringat nada sombong Bima saat ia berbicara tentang tanggung jawab. Semua itu hanyalah fasad yang menutupi kebusukan. Saat hendak memesan taksi online, tiba-tiba saya melihat sebuah sepeda motor melintas dengan cepat, dikendarai oleh 2 pria bertato tanpa helm. Di tangan salah satunya ada tongkat baseball. Motor itu berhenti mendadak di sebuah warung kopi pinggir jalan, beberapa meter dari saya. Dan pria yang duduk di sudut, meringkuk ketakutan dengan wajah pucat pasi, adalah Bima. Saya buru-buru bersembunyi di balik pohon. Jantung saya berdebar kencang. "Woi, kamu janji hari ini bawa uang." Salah satu pria bertato itu mencengkeram kerah Bima dan mengangkatnya seperti anak ayam. "Kamu bilang mau menikah dan akan menyerahkan emas istrimu untuk bayar utang. Mana emasnya? Mana uangnya? Saya mohon." Suara Bima bergetar. "Istri saya. Dia membawa uangnya dan pergi. Beri saya beberapa hari, saya akan paksa dia mengembalikan semuanya. Kamu pikir kami bodoh? Aku beri kamu waktu 3 hari. Kalau tidak ada uang, aku akan datang ke kantormu, ke rumahmu, dan aku hancurkan semuanya." "Adikmu sembunyi."
Sekarang kamu yang tanggung jawab. Awas kamu. Pria itu menampar Bima dan mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Bima berusaha bangkit, tidak berani melawan, hanya menunduk dan menggumamkan permintaan maaf. Saya berdiri dalam bayangan, menatap pria yang pernah saya cintai dan percayai. Sekarang ia tampak seperti pengecut dan pecundang di hadapan saya. Ia tidak hanya ingin menipu saya untuk menanggung utang bank, tetapi juga berencana menyerahkan uang hasil jerih payah saya kepada preman. Kalimat saya akan paksa dia mengembalikan semuanya membuat saya bergidik jijik. Saya mengeluarkan ponsel dan diam-diam merekam semuanya. Ini akan menjadi bukti, pisau paling tajam yang akan saya gunakan untuk memutus semua hubungan dengan keluarga neraka ini. Belum sempat saya mematikan rekaman, setelah para penagih utang pergi, Bima mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Bu, gawat, mereka menemukanku. Suruh Lina besok datang ke kantor si Anissa dan buat keributan. Kita harus mempermalukannya supaya dia takut kehilangan pekerjaan dan menyerahkan uangnya. Tuduh saja dia mencuri. Bilang dia merampok kita. Saya menurunkan ponsel. Tangan saya terkepal hingga buku-buku jari memutih. Bagus. Kalian mau bermain kotor? Mau saya kehilangan pekerjaan? Karena kalian yang memutuskan untuk menghancurkan segalanya, jangan salahkan saya jika saya tidak meninggalkan kesempatan apapun untuk kalian. Keesokan paginya, saya berjalan ke kantor seperti prajurit yang akan berperang. Saya mengenakan gaun hitam yang tegas, memoles bibir dengan lipstik merah tua. Wajah saya dingin dan tanpa ekspresi. Di dalam tas, perekam suara, sudah dalam mode siaga. Tepat pukul 9 pagi, saat kantor paling sepi, terdengar derap langkah sepatu hak tinggi di koridor. Lina muncul. Hari ini ia berpakaian mencolok, menenteng tas Hermes KW. Wajahnya dipoles riasan tebal yang tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Anissa, dasar perempuan ular, keluar kamu. Teriakannya yang melengking membuat seisi kantor terkejut, semua orang berhenti bekerja dan menatap saya. Laras dari akuntansi membuka mulutnya karena kaget, dan beberapa anak magang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Drama datang ke depan pintu saya, persis seperti skenario yang dibicarakan Bima dengan ibunya. Saya bangkit dengan tenang, merapikan gaun, dan berjalan menghampiri Lina. Lina, ini tempat kerja. Tolong jaga ketenangan. Ketenangan apa? Kamu itu maling. Lina melompat ke arah saya, menunjuk-nunjuk wajah saya. Ludahnya berhamburan. Semuanya dengar, perempuan jalang ini masuk ke keluarga kami, dan dalam seminggu mencuri emas mertuanya, mencuri tabungan suaminya, dan kabur dengan selingkuhan. Dengan uang itu, dia menyewa villa untuk hidup foya-foya dan memelihara laki-laki. Kakakku orang baik, dia ditipu, dan perempuan ini masih punya muka untuk datang bekerja. Kebohongan keji mengalir dari mulut Lina seperti air kombran. Ia memainkan perannya dengan sangat meyakinkan, meratap dan menangis, menggambarkan dirinya sebagai korban. Kembalikan uang kakakku, kembalikan hasil jerih payah keluarga kami. Teriak Lina, mencoba menjambak rambut saya. Saya tidak menghindar, berdiri tak bergerak seperti patung, dan menatap lurus ke matanya. Tatapan dingin saya membuatnya ragu sejenak. Anda sudah selesai? Tanya saya dengan suara rendah dan sedingin es. Anda bilang saya mencuri emas. Ada buktinya? Anda bilang saya pergi dengan selingkuhan. Siapa dia? Di mana dia? Kamu. Jangan mengelak. Seluruh kompleks tahu. Lina tergagap, tetapi langsung berapi-api lagi. Kalau kamu bukan maling, dari mana uangmu untuk menyewa villa? Dengan gajimu yang cuma seiprit, tinggal di puncak, munafik, plak. Bukan saya yang menamparnya, melainkan atasan saya yang membanting map dengan keras di meja resepsionis. Ia sudah berdiri di sana selama beberapa waktu. Wajahnya merah karena marah. Satpam, bawa keluar perempuan ini sekarang juga. Ini perusahaan, bukan pasar. Dua satpam tinggi besar mendekat dan memegang lengan Lina. Ia meronta dan berteriak, lepaskan saya. Saya akan tuntut kalian. Anissa, kamu akan menyesal. Aku tidak akan biarkan hidupmu tenang. Ketika Lina menghilang di balik pintu lift, kantor kembali hening, tetapi sangat mencekam. Atasan saya menatap saya dengan kecewa. Anissa, sudah saya bilang, selesaikan masalah keluargamu. Saya tidak akan mentolerir hal seperti ini untuk kedua kalinya. Nanti sore, tulis surat penjelasan. Saya menunduk. Maaf Pak. Saya akan selesaikan semuanya. Saya duduk di kursi saya. Tangan dan kaki saya gemetar, tetapi hati saya terasa lega. Saya punya semua bukti. Rekaman fitnah Lina, video Bima memohon kepada debt collector, dan dokumen bank. Ponsel bergetar. Pesan dari Tante Riana.
Tante lihat semuanya dari CCTV di kantormu. Tante punya saham di sana, kamu saja yang tidak tahu. Anak itu benar-benar kurang ajar. Butuh bantuan untuk membersihkan sampah ini? Saya tersenyum dan membalas, tidak perlu khawatir, Tante. Yang paling menarik baru akan dimulai. Saya ingin memberi mereka pelajaran sendiri. Tante Riana mengirim emoji tersenyum. Bagus, nak. Kamu memang pemberani. Kalau butuh apa-apa, hubungi Tante. Oh ya, di villa tempatmu tinggal, Tante suruh kirim sesuatu yang beracun. Nanti malam kamu lihat. Beracun? Saya belum sempat memahami maksudnya, ketika sebuah pesan dari Bima masuk. Kali ini, nadanya berubah 180 derajat. Tidak ada ancaman, tidak ada makian. Sayang, sedang apa? Nanti siang aku jemput ya, kita makan di luar. Ibu bilang kangen. Ingin kamu datang makan malam. Yang kemarin itu cuma salah paham. Jangan marah ya. Saya menyeringai. Mangsa sudah mencium bahaya dan mengubah taktik. Bima, kamu pikir aku masih si bodoh yang naif? Saya menjawab, aku lelah. Malam ini, datanglah ke tempatku, kita bicara, aku kirim alamatnya. Dan saya mengirimkan lokasi komplek villa di puncak. Waktunya membuka kandang dan mengundang sang pemangsa masuk. Sore harinya, saya pulang ke villa lebih awal untuk menyiapkan panggung pertunjukan malam ini. Tante Riana benar. Ia mengirimkan beberapa barang beracun. Itu adalah vas porselen antik dan lukisan-lukisan yang, pada pandangan pertama, tampak seperti dekorasi biasa, tetapi orang yang mengerti akan langsung tahu bahwa nilainya sangat besar. Dan yang terpenting, di gantungan dekat pintu masuk, tergantung seragam pelayan yang tua dan usang. Saya mengerti isyarat Tante Riana. Saya melepaskan setelan kerja saya dan mengenakan daster sederhana yang sedikit usang. Rambut saya kumpulkan dalam sanggul yang berantakan. Tidak ada riasan. Sekarang saya tampak seperti pelayan miskin. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Di layar kamera, saya melihat Bima. Ia berdiri di depan gerbang dengan sebuket mawar merah murahan yang sudah mulai layu. Ia menatap gerbang besar dan halaman yang luas dengan tercengang. Mulutnya ternganga. Di sampingnya, saya melihat Ibu Ratna, yang mengintip dari balik bahunya. Matanya menjelajah liar seperti pencuri. Saya menekan tombol untuk membuka gerbang dan keluar untuk menyambut mereka. Ya Tuhan, Anissa, kamu benar-benar tinggal di sini? Teriak Ibu Ratna begitu melihat saya, lupa bahkan untuk berpura-pura menjadi mertua yang menderita. Ia cepat-cepat masuk, matanya berbinar melihat air mancur dan garasi yang luas. Bima mengikuti di belakangnya, masih memegang buket, melangkah dengan hati-hati seolah takut mengotori ubin. Anissa, berapa kamu bayar sewa tempat ini? Atau, saya menunduk dan berbisik dengan ekspresi bersalah. Ibu, Bima, masuk dulu ke dalam, kita bicara. Di ruang tamu, kekaguman mereka semakin menjadi. Lampu gantung kristal, sofa kulit asli, karpet Persia, semuanya memancarkan kekayaan yang belum pernah mereka sentuh seumur hidup. Ibu Ratna menyentuh pelapis sofa, lalu vas, sambil terus berdecak kagum. Kayu asli, kulit asli. Ini pasti mahal sekali. Ya. Anissa, katakan sejujurnya, tempat apa ini? Tanya Bima, meletakkan buket di atas meja dan menelan ludah. Saya menuangkan air untuk mereka. Tangan saya gemetar. Saya memainkan peran saya. Sebenarnya, uang saya sudah habis. Waktu saya pergi dari rumah, saya tidak punya tempat tujuan. Untungnya, kenalan dari kerabat jauh saya meminta tolong untuk menjaga rumah ini. Pemiliknya pergi ke luar negeri selama beberapa tahun. Mereka butuh orang yang bisa dipercaya untuk bersih-bersih dan merawat tanaman. Jadi, saya bekerja di sini. Saya dapat tempat tinggal gratis dan sedikit gaji. Menjaga rumah, mata Ibu Ratna berbinar seperti lampu mobil. Jadi, pemiliknya tidak ada, kamu sendirian di sini? Iya. Seluruh villa ini sekarang di bawah pengawasan saya. Kuncinya ada pada saya. Tapi saya di sini kan seperti pembantu, tidak berani menyentuh apa-apa. Dasar bodoh. Ibu Ratna menepuk lututnya. Wajahnya berseri-seri seolah menemukan harta karun. Ia menjatuhkan diri ke sofa, berselonjor. Keberuntungan sebesar ini datang sendiri, dan kamu malah menolaknya. Pemiliknya pergi bertahun-tahun. Artinya, kamulah nyonya rumah di sini. Siapa lagi? Bima juga menghela napas lega. Di wajahnya kembali muncul senyum palsu. Ia mendekati saya dan memegang tangan saya. Sayang, kamu pasti lelah. Aku tahu kamu marah padaku, makanya kamu pergi. Yah, pertengkaran itu bumbu rumah tangga. Aku maafkan kamu. Di rumah sebesar ini, kamu pasti kesepian sendirian. Bagaimana kalau aku dan ibu pindah ke sini, kita tinggal bersama, pasti lebih ramai.
Tidak perlu bayar sewa apartemen, dan kita bisa tinggal di villa. Saya bergidik jijik dengan kelancangan mereka. Baru saja mereka ragu, sekarang sudah siap pindah. Tapi pemiliknya sangat galak. Bagaimana kalau mereka tiba-tiba kembali? Saya berpura-pura takut. Takut apa? Kamu bilang mereka pergi bertahun-tahun, Ibu Ratna menepis. Ibu punya ide. Apartemen kita itu sempit. Lagi pula, kita sewakan saja. Uangnya bisa untuk bayar utang. Maksudnya untuk biaya hidup, kita pindah ke sini. Nanti bilang ke tetangga kalau kamu pemiliknya. Siapa yang akan tahu? Tinggal di rumah seperti ini kan surga. Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Ia bangkit dan mulai berjalan-jalan di ruang tamu seolah sudah menjadi pemiliknya. Kamar ini untuk ibu. Luas. Terang. Bima dan Lina di lantai atas. Dan kamu kan pembantu, tinggal saja di kamar kecil di belakang dapur. Praktis untuk memasak dan bersih-bersih. Darah saya mendidih. Ia tidak hanya ingin merebut rumah, ia ingin menjadikan saya pelayan di rumah saya sendiri. Saya mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak tangan agar tidak memukul wanita serakah ini. Bu, nanti saja kita putuskan. Saya mencoba mengulur waktu. Apa yang mau diputuskan? Semuanya sudah diputuskan. Bima menepuk bahu saya. Besok aku pesan mobil untuk angkut barang. Berikan kunci gerbangnya padaku. Tidak aman perempuan pegang kunci. Kuncinya ada di kamar, besok aku berikan, saya mengelak. Bima mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, tetapi ponselnya berdering, debt collector lagi. Ia menatap saya, lalu ke villa mewah, dan di matanya berkilat harapan gila. Saya bisa membaca pikirannya. Dengan rumah seperti ini, ia bisa menunda utang dan bahkan menipu untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan mengaku sebagai pemilik. Baiklah. Malam ini ibu dan aku menginap di sini, membantumu menjaga rumah. Benar kan, Bu? Iya, menginap. Ranjangnya empuk sekali. Ibu Ratna tersenyum lebar dan merebahkan diri di sofa tanpa melepas sepatu kotornya, menodai karpet putih bersih. Saya melihat jejak lumpur dan berpikir, nikmatilah. Malam ini akan menjadi malam terakhir kalian tidur dengan nyenyak. Saya pergi ke dapur untuk mengambil minum dan diam-diam menambahkan sedikit bubuk herbal penenang yang sering digunakan Tante Riana ke dalam teko teh. Malam ini, saya butuh mereka tidur pulas. Tetapi ketika saya kembali dengan nampan, saya melihat Ibu Ratna memegang vas porselen antik. Ia memutarnya, menyipitkan mata. Kok kelihatannya tua ya, mungkin palsu. Besok kita bawa ke pasar loak, jual saja, lumayan untuk beli lauk, cuma menuh-menuhin tempat. Jantung saya mencelos. Itu adalah vas dari dinasti Ming senilai miliaran rupiah. Barang kesayangan Tante Riana. Keserakahan wanita ini tidak mengenal batas. Saya meletakkan nampan dengan keras di atas meja. Bu, jangan disentuh. Kalau pecah, seumur hidup tidak akan cukup untuk membayarnya. Ibu Ratna terlonjak dan nyaris menjatuhkan vas itu. Ia berbalik dan menatap saya dengan marah. Wajahnya berubah. Kamu membentak siapa, hah? Kamu pikir karena kamu pegang kunci, kamu jadi nyonya di sini? Kamu itu cuma anjing penjaga rumah. Apa yang mau aku jual, itu urusanku. Ia mengangkat vas itu, menantang. Saya diliputi kecemasan yang hebat. Sepertinya, saya telah meremehkan kenaifan dan kebodohan mereka. Jam antik dengan bandul berdentang 12 kali. Suara beratnya menggema di seluruh villa besar, menandakan tengah malam telah tiba. Tapi bagi saya, itu adalah sinyal dimulainya pembalasan. Ibu Ratna berselonyor di sofa kulit Italia, menyilangkan kakinya di atas meja kaca, dan dengan sembarangan menekan tombol remote. Dari televisi terdengar teriakan dari sebuah sinetron populer tentang mertua dan menantu, tetapi plot sinetron itu tidak bisa menandingi drama yang terjadi di dunia nyata. Anissa, kamu di mana? Lama sekali di dapur? Mau membuat mertuamu kelaparan, ya? Suara melengking Ibu Ratna memecah kesunyian mewah. Saya bergegas membawa nampan berisi makanan dari dapur. Bau menyengat dari semur jengkol dan sambal terasi bahkan mengalahkan aroma cendana yang sengaja dipesan Tante Riana. Ibu Ratna mengernyit, tetapi matanya berbinar melihat ayam bakar yang kemerahan dan semangkuk sayur lodeh. Dasar pembantu lamban seperti kura-kura. Lihat, di mana-mana berdebu. Kenapa air di vas bunga tidak kamu ganti? Kalau pemiliknya kembali dan melihat ini, mereka akan menendangmu keluar. Nanti jangan datang-datang lagi ke Bima jadi benalu. Ia mengatakan itu sambil mengambil sumpit gading yang saya yakin ia ambil dari lemari pajangan dan mengetuk-ngetukannya ke meja. Saya menunduk, meremas ujung celemek tua saya. Kuku saya menancap di telapak tangan, menahan amarah yang naik ke tenggorokan.
Saya memainkan peran sebagai benalu, sebagai pelayan di rumah saya sendiri. Ibu, selamat makan. Dari lantai atas, Bima turun, masih dengan ponsel di tangannya. Wajahnya berseri-seri. Sayang, wifi di sini kencang sekali. Aku baru saja siaran langsung, dan penontonnya membludak. Semua memuji rumah ini, bertanya aku kerja apa sampai bisa sekaya ini. Saya menatap suami saya. Ia mengenakan kemeja sutra merek terkenal yang ia pinjam dari lemari di kamar tidur utama, tempat Tante Riana menyimpan beberapa setel pakaian pria untuk tamu. Ia terlihat elegan, tetapi tidak ada pakaian yang bisa menyembunyikan sifat liciknya. Bima, jangan pakai barang-barang pemilik rumah, mungkin ada kamera, bisik saya, berpura-pura takut. Kamera apa? Jangan menakut-nakuti. Aku sudah suruh Bima mematikan sistem CCTV utama, gerutu Ibu Ratna sambil mengunyah. Di rumah ini sekarang aku yang berkuasa, jadi layani aku dengan baik. Setelah makan, pergi bersihkan kamar Lina. Dia baru bangun. Saya diam-diam membersihkan piring dan menghilang ke dapur. Di sana, saya mengeluarkan ponsel. Bima memang telah mematikan kamera yang terlihat, tetapi ia tidak tahu bahwa di rumah ini terpasang sistem kamera tersembunyi di stop kontak dan detektor asap. Setiap tindakan mereka, setiap kata mereka dari cara Ibu Ratna menaikkan kaki dengan vulgar hingga seringai serakah Bima terekam dalam resolusi 4K dan dikirim ke server cloud saya. Setelah makan, Ibu Ratna melempar serbet ke lantai. Buatkan aku teh, yang di kaleng cantik itu, dan bawakan set cangkir giok dari lemari pajangan. Biar minumnya lebih nikmat. Saya menahan diri dan pergi membuat teh. Saat membawa nampan, saya melihat Lina turun dari lantai atas. Ia mengenakan lingerie sutra berwarna merah anggur. Lingerie itu saya beli sebagai hadiah untuk Tante Riana, tetapi belum pernah ia pakai. Lina berputar-putar dengan genit, terus-menerus bersuah foto. Anissa, selera pemilik rumahmu bagus juga. Gaun ini sangat cocok untukku. Saya tidak melihat lingerie-nya, tetapi pergelangan tangan kiri Lina. Di sana, di bawah cahaya lampu gantung, berkilauan sebuah jam tangan. Rolex bertabur berlian. Itu adalah hadiah dari mitra bisnis Tante Riana, senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Tante Riana menyimpannya di laci terkunci di meja riasnya. Bagaimana ia bisa membukanya? Lina. Jam tangan itu. Suara saya bergetar, bukan karena serakah, tetapi karena kecerobohannya. Lina terlonjak dan menyembunyikan tangannya di belakang punggung, tetapi kemudian mencibir. Apa? Ini KW, beli di pasar. Kenapa kamu melihatku begitu? Mau menuduhku mencuri? Betul itu. Ibu Ratna meletakkan cangkirnya dengan keras. Lina kan cuma mencoba, apa salahnya? Kamu kan sudah seperti adiknya sendiri, tapi perhitungan sekali. Pantas saja kamu tidak akan bahagia di rumah ini. Saya menatap tiga wajah kurang ajar itu. Kebencian saya tiba-tiba mendingin, digantikan oleh rasa jijik. Saya mundur dan menunduk. Iya, saya salah. Selamat menikmati tehnya. Saya berbalik dan berjalan ke dapur. Senyum tipis muncul di bibir saya. Bagus sekali. Keserakahan akan menghancurkan mereka. Nilai jam tangan itu sudah cukup untuk membuat adik ipar saya yang terkasih mendekam di penjara selama beberapa tahun. Sandiwara ini tidak perlu saya mainkan lebih lama lagi. Keserakahan mereka sendiri telah menulis akhir cerita untuk mereka. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Bima terlonjak. Pemiliknya pulang? Saya melihat layar interkom. Bukan pemiliknya, melainkan kurir dengan beberapa kotak besar. Itu adalah barang-barang keluarga Bima. Mereka telah memindahkan semuanya dari apartemen mereka yang dijaminkan, berencana untuk menetap di sini untuk waktu yang lama. Ibu Ratna menepuk lututnya. Oh, barangnya sudah datang. Anissa, angkut masuk. Saya berdiri mematung, menatap tumpukan kotak di halaman. Mereka benar-benar menganggap ini rumah mereka, dan saya pelayan gratis seumur hidup mereka. Kotak-kotak menumpuk di tengah ruang tamu mewah seperti bekas luka yang jelek. Ibu Ratna memberi komando kepada Bima dan Lina untuk memasukkan barang-barang murahan mereka ke dalam lemari kayu jati yang mahal. Karpet Persia putih bersih sudah penuh jejak sandal kotor dan kulit kuaci. Anissa, kamu kenapa berdiri seperti patung? Pergi bersihkan kamar tidur utama di lantai atas. Aku akan pindah ke sana. Ada jacuzzi, bisa untuk merendam kaki. Ibu Ratna melemparkan gagang pel ke arah saya. Gagangnya mengenai kaki saya. Rasa sakit fisik itu menjadi tetes terakhir. Saya tidak membungkuk untuk mengambil gagang pel. Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Bu, sudah saya katakan, ini rumah orang lain. Datang berkunjung 1 atau 2 hari itu beda, tapi pindah ke sini tidak bisa.
Kalau pemiliknya tahu dan memanggil polisi, saya bisa dipenjara. Polisi apa? Pekik Ibu Ratna, melompat ke arah saya dan menusuk-nusuk dahi saya dengan jarinya. Kamu bodoh atau apa? Rumah ini kosong, pemiliknya di luar negeri. Siapa yang akan tahu aku tinggal di sini? Kalaupun tahu, bilang saja aku mertuamu yang datang membantu. Jangan egois. Kamu tidak mau kan tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Betul itu, sayang, sela Bima, yang sedang mencoba menghubungkan mesin karaoke murahan ke televisi layar lebar. Debt collector tahu alamat lama kita. Kalau aku kembali, mereka bisa patahkan kakiku. Kasihanilah aku. Kasihanilah orang tua. Sini berikan kunci utamanya. Kamu perempuan, bisa saja hilang. Nanti kami yang repot. Ia mengulurkan tangannya. Saya mundur. Suara saya menjadi sedingin es. Saya menuntut kalian segera memindahkan barang-barang kalian dan pergi dari sini. Kesabaran saya sudah habis. Udara di ruangan membeku. Ibu Ratna terperangah. Wajahnya memerah. Kamu berani mengusirku? Dasar menantu tidak tahu berterima kasih. Aku sudah terlalu sabar denganmu. Kamu pikir karena kamu pegang kunci, kamu jadi nyonya? Bima, kamu kenapa diam saja melihat istrimu membentak ibumu? Bima melempar mikrofon, melompat ke arah saya, dan mencengkeram pergelangan tangan saya begitu keras hingga saya merasa tulang saya akan patah. Anissa, jangan kurang ajar. Berikan kuncinya sekarang juga. Kamu mau seluruh keluargaku jadi gelandangan? Lepaskan. Saya meronta. Kalian jadi gelandangan bukan karena aku, tapi karena kemalasan, keserakahan, dan utang kalian. Jangan salahkan semuanya padaku. Di rumah ini tidak ada tempat untuk orang seperti kalian. Plak, sebuah tamparan keras membakar pipi kiri saya. Telinga saya berdenging. Dunia bergoyang. Saya jatuh ke lantai, terbentur sudut tajam meja. Darah mengalir dari sudut bibir saya. Ruangan menjadi sunyi. Bima berdiri dengan tangan terangkat, yang gemetar. Di matanya ada ketakutan, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. Kamu sendiri yang memaksaku. Aku sedang mengajarimu cara menjadi istri yang baik. Saya bertumpu pada tangan dan duduk, menyeka darah di bibir. Rasa sakit itu tidak membuat saya menangis. Sebaliknya, itu menyadarkan saya. Tamparan ini telah memutus benang terakhir yang paling tipis, yang menghubungkan saya dengan pria ini. Saya menatap Bima, pada Ibu Ratna yang menyeringai, pada Lina yang menonton pertunjukan dengan penuh minat. Saya tertawa. Tawa saya membuat mereka bergidik. Bagus sekali. Pukulan ini akan aku ingat, dan aku akan membalas semuanya, sampai lunas. Saya bangkit, membersihkan diri, dan berjalan ke pintu keluar. Mau kemana kamu? Teriak Bima, mencoba menghentikan saya. Mau beli minuman untuk kalian, merayakan kepindahan rumah baru. Kalian mau merayakannya, kan? Saya berbalik. Tatapan saya setajam pisau. Bima berhenti. Mungkin ia percaya pada saya, atau mengira saya sudah patah. Ya, cepat pergi dan beli bir. Jangan coba-coba macam-macam. Kunci gerbang ada padaku. Saya melangkah keluar pintu. Kegelapan menelan saya. Saya tidak pergi membeli bir. Saya pergi ke gerbang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak, yang hanya diketahui oleh pemilik rumah. Saya menyelinap keluar, menguncinya, dan berdiri di balik jeruji dingin, menatap villa yang terang benderang, tempat suara karaoke sudah mulai terdengar. Saya mengeluarkan ponsel. Halo, Pak Handoko, ini Anissa. Apakah dokumennya sudah siap? Saya akan segera ke sana. Saya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan di belakang saya perangkap manis yang sudah bekerja. Malam ini, di pesta pindahan rumah mereka, akan datang tamu-tamu yang sangat istimewa dan tak diundang. Saya duduk di kantor pengacara, berhadapan dengan Pak Handoko, seorang pengacara kriminal terkenal dan teman baik Tante Riana. Di atas meja tergeletak map tebal berisi dokumen yang saya kumpulkan beberapa hari terakhir, rekening koran, surat utang Bima, foto Lina dengan jam tangan curian, dan yang terpenting, rekaman CCTV saat Bima memukul saya dan video saat seluruh keluarganya merusak dan menggunakan barang-barang di villa. Anda yakin mau menempuh jalur ini sampai akhir? Pak Handoko membetulkan kacamatanya, menatap saya dengan simpati dan hormat. Jika kita mengajukan tuntutan, suami Anda dan adiknya bisa terancam hukuman penjara. Masuk pekarangan tanpa izin, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan ini semua pasal yang serius. Saya menyentuh memar di pipi saya. Rasa sakit itu mengingatkan saya akan kekejaman mereka. Saya bukan lagi Anissa yang lemah dan penurut, saya yakin. Mereka tidak memberi saya pilihan, dan saya tidak wajib memberi mereka jalan keluar. Tolong siapkan laporannya secepat mungkin.
Pak Handoko mengangguk. Baik. Tante Riana sudah memberitahu saya. Saya akan bantu sepenuhnya. Sekarang kita akan ke polsek terdekat untuk membuat laporan. Mereka harus ditangkap basah. Mobil hitam dari kantor pengacara itu melaju. Saya duduk di kursi belakang dan menonton rekaman dari kamera di rumah. Pemandangan kacau terbentang di hadapan saya. Di ruang tamu villa, musik dugem menggelegar. Bima, Lina, dan beberapa teman meragukan mereka menari liar di atas sofa kulit putih, anggur merah tumpah di seluruh karpet. Ibu Ratna sedang siaran langsung di TikTok, memamerkan villa putranya dan berterima kasih atas hadiah virtual. Ayo, teman-teman, di-like ya. Rumah ini dibeli anak saya. 500 meter persegi. Semua perabot dari Eropa, harganya miliaran. Ia tidak tahu bahwa siaran langsung itu menjadi bukti terkuat yang memberatkannya. Saya mengambil tangkapan layar, menyimpan videonya. Semakin mereka pamer, semakin erat jerat di leher mereka. Sudah sampai. Suara Pak Handoko menyadarkan saya. Kami masuk ke kantor polisi. Setelah saya menjelaskan duduk perkaranya dan memberikan bukti awal sertifikat kepemilikan atas nama saya, surat kuasa pengelolaan properti, dan video CCTV real-time, kepala polisi mengerutkan kening. Kasus ini serius. Masuk tanpa izin, ditambah mengganggu ketertiban umum. Bribka, siapkan tim, kita berangkat ke TKP. Ajak Ibu Anissa bersama kita untuk identifikasi dan membuka pintu. 3 mobil polisi dan 2 motor patroli dengan sirene memecah kesunyian komplek elit itu. Saya duduk di mobil terdepan, melihat lampu rotator memantul di kaca. Jantung saya berdebar, bukan karena takut tetapi karena antisipasi akan akhir cerita ini. Mobil-mobil berhenti di depan gerbang villa nomor 18. Musik di dalam masih menggelegar. Mereka mabuk oleh kemenangan ilusi mereka dan tidak menyadari bahwa malapetaka sedang mengetuk pintu. Kami minta matikan musik dan buka pintu. Terdengar suara keras dari megafon. Musik di dalam berhenti. Lampu di ruang tamu berkedip, melalui celah di gerbang, saya melihat Bima berlari keluar. Wajahnya pucat pasi. Ia mengintip, terhuyung mundur, dan jatuh. Bu! Polisi! Ada polisi di depan gerbang. Jeritannya seperti pekikan anak babi. Saya keluar dari mobil dan berdiri di samping kepala polisi. Ia memberi saya isyarat. Saya memasukkan kunci ke gembok. Klik. Gerbang berat itu terbuka. Cahaya terang dari lampu sorot mobil polisi menerpa halaman, menyoroti kengerian di wajah seluruh mantan keluarga saya, yang bergerombol di dekat pintu masuk. Saat pembalasan telah tiba. Semua diam di tempat, tangan di atas kepala. Perintah itu terdengar seperti guntur. Teman-teman Lina mencoba memanjat pagar, tetapi langsung ditangkap. Di ruang tamu, kekacauan merajalela. Ibu Ratna berdiri dengan segelas anggur merah. Tangannya gemetar hingga anggur tumpah ke gaun sutra yang ia curi dari Tante Riana. Lina, dengan wajah pucat, mencoba melepas jam tangan Rolex dan melemparkannya ke bawah sofa, tetapi seorang polisi berhasil menangkap tangannya. Pak, ini salah paham, gagap Bima. Kakinya lemas. Ini rumah istri saya. Kami hanya sedang merayakan pindahan rumah. Seseorang pasti salah lapor. Ia melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada saya, yang berdiri di belakang pengacara dan kepala polisi. Anissa, beritahu mereka. Katakan bahwa ini aku, suamimu, ibumu. Kenapa kamu panggil polisi untuk menangkap keluargamu sendiri? Teriaknya, masih mencoba memainkan peran korban. Kepala polisi melangkah maju dengan sebuah map di tangan. Saudara Bima, kami menerima laporan tindak pidana atas dugaan masuk pekarangan tanpa izin dan pencurian properti di alamat ini. Pemilik sah villa ini, Saudari Anissa Larasati, telah membuat laporan. Pemilik? Ibu Ratna membuka mulutnya, rahangnya jatuh. Tidak mungkin. Anissa ini hanya pembantu. Dia penjaga rumah. Bapak salah. Dia tidak punya uang untuk membeli villa. Saya melangkah maju. Cahaya terang lampu gantung menyoroti wajah saya dengan memar bekas tamparan. Saya menatap lurus ke arah Ibu Ratna, perlahan membuka tas saya, mengeluarkan sertifikat hak milik berwarna merah, dan mengangkatnya. Ibu Ratna, Bima, lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di atasnya. Pemilik, Anissa Larasati. Bukan pembantu, bukan penjaga rumah. Ini rumah saya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Ibu Ratna menatap nama saya di dokumen itu, lalu menatap saya. Karena syok, ia tidak bisa bernapas, memegangi jantungnya, dan ambruk ke sofa. Kamu menipuku. Kamu penipu. Bisiknya. Siapa menipu siapa? Saya tersenyum pahit. Saya tidak pernah bilang saya pembantu.
Keserakahan kalian sendiri yang menciptakan cerita itu. Kalian masuk ke rumah saya, makan, minum, merusak barang-barang saya, memukul saya, dan bahkan mencuri. Pak Polisi, jam tangan di pergelangan saudari Lina itu harganya sekitar 1,5 miliar rupiah. Saya punya kwitansi dan sertifikatnya. Mendengar jumlah itu, Lina lemas dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu. Aku cuma coba pakai. Bima, tolong aku. Bu, tolong. Dinginnya borgol berbunyi klik di pergelangan tangannya. Saudari Lina, silakan ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Anissa, aku mohon, maafkan aku, teriak Lina. Tapi sudah terlambat. Bima, melihat adiknya ditangkap dan ibunya pingsan, panik. Ia berlari ke arah saya, berlutut, dan memeluk kaki saya sambil menangis. Sayang, aku salah. Aku buta. Maafkan Lina, dia masih muda. Kamu kan pemiliknya. Cukup katakan satu kata, dan semua ini akan berakhir. Aku mohon padamu. Saya menatap pria di kaki saya, pria yang beberapa jam lalu memukul dan meneriaki saya. Sekarang ia menyedihkan seperti cacing. Bima, kata saya pelan dan dingin. Saat kamu memukulku, apakah kamu memikirkan keluarga kita? Saat kamu menimpakan utang adikmu padaku, apakah kamu berpikir bagaimana aku akan hidup? Dan sekarang kamu memohon? Sudah terlambat. Saya menarik kaki saya, dan ia jatuh ke lantai. Bawa semua ke kantor polisi. Perintah kepala polisi. Bima diangkat dan digiring ke pintu keluar. Saat melewati saya, tatapan memohonnya berubah menjadi kebencian. Ia mendesis, Anissa, kamu kejam. Aku tidak akan memaafkanmu. Saya tinggal sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan, melihat mereka dibawa pergi. Sirene menjauh, tetapi badai di hati saya belum reda. Ini baru permulaan dari pembalasan. Di ruang penyidik, cahaya dingin lampu neon jatuh ke meja baja. Saya duduk berhadapan dengan Bima. Ia menunduk lesu. Penampilannya menyedihkan. Di luar, Ibu Ratna meraung-raung, menuntut untuk bertemu putranya dan berteriak bahwa saya telah menjebaknya. Pengacara Pak Handoko meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Bima, ini adalah surat gugatan cerai dengan kesepakatan bersama. Anissa sudah menandatanganinya. Silakan dibaca dan ditandatangani. Bima mengangkat kepalanya. Cerai? Jangan mimpi. Aku tidak akan tanda tangan. Sekarang kamu kaya, kamu mau mencampakkanku. Tidak akan bisa. Harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama. Villa ini milikku juga. Saya nyaris tertawa mendengar kelancangan dan ketidaktahuannya akan hukum. Bima, Pak Handoko menjelaskan dengan tenang. Villa ini adalah hadiah untuk Anissa sebelum pernikahan. Ada akta hibah yang disahkan notaris. Anda tidak punya hak apapun atasnya. Sebaliknya, utang Anda sebesar 5 miliar adalah utang pribadi Anda, yang diambil sebelum menikah untuk tujuan pribadi. Jadi Anissa tidak wajib membayarnya. Wajah Bima menjadi gelap. Selain itu, tambah saya, adik Anda sekarang sedang dalam penyelidikan atas kasus pencurian dengan pemberatan. Dia terancam 7 hingga 15 tahun penjara. Anda dan ibu Anda juga bisa dituntut karena masuk pekarangan tanpa izin. Kamu menakut-nakutiku? Gagap Bima. Saya tidak menakut-nakuti. Saya bernegosiasi. Jika Anda sekarang menandatangani surat cerai, melepaskan semua tuntutan, dan meminta maaf secara terbuka kepada saya di media sosial, saya akan mempertimbangkan untuk menulis surat permohonan keringanan hukuman untuk Lina. Bima menatap surat itu, lalu ke jendela tempat ibunya menangis. Ia ragu-ragu. Aku perlu waktu untuk berpikir. Waktu Anda tidak banyak. Saya memutar rekaman percakapan mereka di malam pertama di ponsel saya. Ikan sudah masuk perangkap. Suaranya sangat jelas. Dan ini juga, saya memutar video saat ia memohon kepada debt collector, berjanji akan memeras uang dari istrinya. Jika Anda tidak menandatangani, besok semua ini akan ada di internet, di perusahaan Anda, di semua kerabat Anda. Anda akan kehilangan tidak hanya istri dan adik, tetapi juga martabat terakhir Anda. Ia menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatanganinya. Ia menangis, tetapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan kemarahan orang yang kalah. Selesai, saya mengambil surat itu. Pak Handoko, silakan ajukan dokumennya. Saya keluar. Di koridor, Ibu Ratna menerjang saya. Kamu memaksa anakku. Simpan tenaga Anda, saya menepisnya. Putra Anda sudah menandatangani semuanya. Mulai saat ini, kita orang asing. Dan ya, bersiap-siaplah. Sebentar lagi putra Anda akan terkenal di internet.
Saya keluar dari kantor polisi, menghirup udara malam yang dingin. Kebebasan. Tapi pertempuran belum berakhir. Saya masuk ke akun anonim saya dan menekan publikasikan. Judulnya, Skandal Abad Ini. Keluarga Parasit dan Akhir yang Pahit. Saya melampirkan semua bukti. Dalam beberapa menit, ponsel saya meledak dengan notifikasi. Badai di internet akan segera menyapu bersih keluarga palsu ini. Setelah badai semalam di media sosial, pagi di Jakarta terasa cerah, tetapi bagi keluarga mantan suami saya, itu adalah cahaya yang membakar sisa-sisa reputasi mereka. Saya duduk di Mercedes hitam Tante Riana di depan lobi apartemen yang pernah menjadi kebanggaan saya. Tante Riana melepas kacamata hitamnya. Sudah siap? Hari ini adalah finalnya. Lihat baik-baik, agar nanti kamu tidak pernah menunjukkan kelemahan lagi. Saya mengangguk. Jendela mobil turun. Di depan lobi, kerumunan orang berkumpul. Barang-barang keluarga Bima dilempar ke trotoar. Kantong-kantong pakaian, kipas angin rusak, dan foto pernikahan kami dengan bingkai pecah. Wajah saya di foto itu terinjak-injak. Petugas dari bank dan juru sita menyegel pintu. Bima berdiri dengan surat penyitaan di tangannya yang gemetar. Ibu Ratna duduk di tanah dan meraung-raung, tetapi kali ini tidak ada yang bersimpati. Tetangga-tetangga yang pernah ia undang ke pesta sekarang berbisik-bisik, rasakan. Penipu. Utang segunung, tapi gayanya selangit. Bima mengangkat kepala, dan tatapan kami bertemu. Saya keluar dari mobil dengan setelan krem yang elegan. Bima berlari ke arah saya, tetapi pengawal Tante Riana menghentikannya. Anissa, kamu datang untuk menyelamatkanku, teriaknya. Bank mengusir kami. Aku dipecat. Ibu, kami. Di mana kami akan tinggal sekarang? Saya menatapnya tanpa emosi. Itu masalahmu. Kita sudah bercerai. Tapi kamu kan kaya. Kamu punya villa, kamu punya tante angkat miliarder. Ia menunjuk Tante Riana. Dia yang berjanji akan berinvestasi di proyekku. Kenapa sekarang dia bersamamu? Tante Riana keluar dari mobil. Anak muda, ingatanmu buruk sekali. Saya memang berencana berinvestasi, tetapi setelah saya menyewa detektif dan mengetahui tentang keluarga Anda, saya berubah pikiran. Saya tidak bekerja dengan penipu yang menipu istrinya sendiri. Anda siapa? Gagap Ibu Ratna. Saya ibu angkat Anissa, kata Tante Riana dengan tegas. Villa itu hadiah dari saya untuknya. Kalian membuang berlian untuk tetap bersama tumpukan utang. Sekarang baru sadar? Wajah Ibu Ratna menjadi putih. Ia menggumamkan sesuatu, lalu ambruk ke tanah, busa keluar dari mulutnya. Ia terkena stroke. Ibu, teriak Bima. Ambulans datang. Bima, saat memasukkan ibunya ke mobil, melemparkan pandangan memohon terakhir ke arah saya, tetapi saya diam-diam menaikkan kaca jendela. Mercedes itu melaju, meninggalkan debu dan sebuah keluarga yang hancur oleh keserakahan. Rumah sakit umum daerah. Baunya disinfektan dan penderitaan. Saya tidak ingin datang ke sini, tetapi pengacara menyarankan agar saya datang untuk menyelesaikan masalah permohonan keringanan hukuman untuk Lina. Bima duduk di depan ruang ICU dengan setumpuk tagihan yang belum dibayar. Melihat saya, ia melompat. Anissa, kamu datang. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkan kami. Ia ingin meraih tangan saya, tetapi saya mundur. Bagaimana keadaan ibumu? Stroke. Sisi kirinya lumpuh. Butuh operasi segera. Biayanya sekitar 500 juta rupiah, katanya cepat. Anissa, aku tidak punya uang. Kartu diblokir, rumah disegel, teman-teman menjauh. Pinjami aku 500 juta, aku akan bekerja untukmu seumur hidup. Saya menatapnya. Jumlah itu sekarang tidak seberapa bagi saya, tetapi baginya, itu adalah nyawa ibunya. Tapi saya teringat semuanya, bagaimana mereka memaksa saya membayar utang mereka, tamparan Bima, penghinaan mereka. Rasa kasihan yang sempat muncul langsung padam. Aku tidak akan meminjamkan, kata saya dingin, karena aku tahu kamu tidak akan mengembalikannya. Bima berlutut di koridor, tidak peduli dengan tatapan penasaran. Anissa, aku mohon, ini ibuku. Sekalipun dia salah, dia sudah tua. Apa kamu akan membiarkannya mati? Bagimu, 500 juta itu kan seperti membeli tas baru. Lagi-lagi kemunafikan ini, berdiri. Jangan bersandiwara. Saya membuka tas dan mengeluarkan amplop tebal. Mata Bima berbinar. Ia merebut amplop itu, tetapi di dalamnya bukan uang, melainkan setumpuk kertas HVS. Apa? Apa ini? Itu daftar lowongan kerja serabutan dengan bayaran harian, kata saya tenang. Kuli angkut di pasar, petugas kebersihan shift malam, kenek bangunan.
Kalau kamu bekerja 3 shift dan menjual motormu, dalam seminggu kamu bisa kumpulkan uang muka. Kamu mengejekku? Ia melempar kertas-kertas itu ke lantai. Aku ini sarjana ekonomi, kepala divisi. Mantan kepala divisi, sela saya. Ibumu sekarat, dan kamu masih memikirkan gengsimu. Kalau begitu, duduk saja dan tangisi ijazahmu. Saya berbalik untuk pergi, tetapi teringat sesuatu. Saya mendekatinya dan berbisik di telinganya, ada satu cara lagi. Pergilah ke desa, ke rumah lama. Di bawah tempat tidur ibumu, di bawah ubin ketiga, ada buku tabungan berisi 5 miliar. Dia lebih suka melihat kalian tenggelam dalam utang daripada memberikan uang itu. Semoga berhasil. Wajah Bima berubah. Di matanya berkilat kecurigaan dan keserakahan. Saya meninggalkannya berdiri di tengah koridor. Saya tidak ragu apa yang akan ia lakukan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi, hanya menonton bagaimana mereka menghancurkan diri mereka sendiri. 2 hari kemudian, saya mendengar dari seorang teman perawat bahwa Bima benar-benar pergi ke desa dan menemukan buku tabungan 5 miliar itu. Tetapi, ironisnya, buku tabungan itu atas nama kakak Ibu Ratna yang sudah lama hilang kontak. Bima kembali ke rumah sakit dan menuntut agar ibunya menandatangani surat kuasa atau memberitahu di mana KTP kakaknya. Drama sesungguhnya terjadi di kamar perawatan. Ibu Ratna, yang tidak bisa bicara, hanya bisa mengerang dan menangis, mencoba melindungi simpanan rahasianya. Bu, serahkan KTP-nya. Apa ibu mau membawa uang itu ke liang lahat? Aku punya utang. Lina mau dipenjara, dan ibu menyembunyikan 5 miliar. Teriaknya, mencoba merebut rahasia terakhir dari ibunya yang lumpuh. Pada saat itu, pintu terbuka, dan polisi masuk. Di belakang mereka, Lina dalam keadaan diborgol. Saudara Bima, ikut kami ke kantor. Saya tidak melakukan apa-apa. Kami memperluas penyelidikan kasus penipuan investasi saham cemerlang Investama. Adik Anda telah memberikan kesaksian bahwa Anda adalah kaki tangannya, mencuci uang melalui rekening Anda dan merekrut orang lain, termasuk mencoba secara curang menguasai harta mantan istri Anda. Bima menatap Lina. Ia menunduk. Maaf, Bima. Mereka bilang kalau aku menyebutkan dalangnya, hukumanku akan diringankan. Kamu mengkhianati kakakmu sendiri. Bima menerjangnya, tetapi berhasil ditahan. Sirene kembali meraung. Kakak beradik itu dibawa pergi. Di kamar perawatan, hanya tersisa Ibu Ratna. Ia melihat semuanya. Putrinya dipenjara, putranya ditangkap, hartanya hilang, rahasia terakhirnya terungkap. Karena syok, ia mulai kejang-kejang. Monitor berbunyi nyaring. Para dokter bergegas menyelamatkannya. Saya berdiri di balik kaca dan melihat semua ini dengan berat hati. Saya ingin mereka membayar, tetapi harga ini terlalu mahal. Ini bukan sekadar kehancuran, ini pemusnahan total. Saya berbalik dan pergi. Saya mengirim pesan kepada pengacara, hentikan semua proses hukum. Mereka sudah menerima vonis dari pengadilan nurani. Sebulan kemudian, saya datang ke rumah sakit untuk terakhir kalinya. Ibu Ratna terbaring di ranjang, kurus, dengan rambut memutih. Melihat saya, ia menangis. Saya diam-diam meletakkan buah-buahan dan bubur hangat di meja. Saya telah membayar semua tagihannya dan menyewa perawat selama sebulan. Setelah itu, ia akan dipindahkan ke panti jompo pemerintah. Rumah di desa saya bantu jual untuk membayar ganti rugi dan meringankan hukuman Bima dan Lina. Air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba mengatakan sesuatu. Tidak perlu minta maaf, saya menggeleng. Saya melakukan ini bukan karena saya memaafkan Anda, tetapi untuk melepaskan diri saya sendiri. Saya tidak mau hidup dengan kebencian. Saya mengeluarkan cincin kawin sederhana dan meletakkannya di telapak tangannya. Saya kembalikan. Dengan ini, hubungan kita selesai. Saya keluar. Di belakang saya terdengar tangisnya yang tertahan. Itu adalah air mata penyesalan yang terlambat. Di luar, Tante Riana sudah menunggu. Saya berlari dan memeluknya. Air mata mengalir di pipi saya, tetapi ini adalah air mata kebebasan. Ayo pulang, nak. Iya, pulang, senyum saya, ke rumah saya, ke hidup saya, di mana sekarang sayalah nyonyanya. Setahun kemudian, saya membuka pintu butik pakaian desainer milik saya sendiri. Setelah bercerai, saya keluar dari kantor dan dengan modal dari Tante Riana, saya membuka merek saya sendiri. Bisnis berjalan sangat baik. Sore itu, saya sedang dalam perjalanan untuk meninjau lokasi untuk toko kedua. Di lampu merah, pandangan saya jatuh ke trotoar. Di bawah pohon, duduk seorang pria kurus dengan seragam kurir ojek online yang pudar. Di sampingnya ada sepeda motor tua. Ia dengan telaten menyuapi bubur kepada seorang wanita tua di kursi roda.
Wanita itu berambut putih, mulutnya sedikit miring, tetapi ia menatap putranya dengan lembut. Itu adalah Bima dan Ibu Ratna. Ia telah bebas lebih awal. Ia menua, tangannya kasar karena bekerja. Ia dengan sabar menyeka mulut ibunya, lalu ia sendiri menggigit sepotong roti kering. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebohongan. Hanya seorang anak yang mencoba menebus kesalahannya dengan kerja keras dan perhatian yang terlambat. Lampu hijau menyala. Saya ingin menurunkan kaca jendela, mengatakan sesuatu, tetapi saya berhenti. Kehadiran saya tidak diperlukan. Mereka punya kehidupan mereka sendiri, berat, tetapi mungkin lebih jujur. Dan saya juga punya kehidupan saya. Saya menekan pedal gas. Di kaca spion, sosok mereka semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Senyum tipis muncul di bibir saya. Hidup ini adil. Tapi terkadang, akhir yang terbaik bukanlah kehancuran musuh, melainkan penyesalan mereka, dan bagi diri sendiri, kesempatan untuk terbang tinggi di atas lumpur masa lalu. Saya menyalakan radio. Di depan, matahari terbenam bersinar, mewarnai jalanan dengan emas. Saya tahu, fajar kehidupan baru saya telah tiba. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak kisah dari kanal Liku-Liku Kehidupan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk menyukai, membagikannya kepada orang-orang terdekat, dan tentu saja, berlangganan kanal ini, serta menekan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten-konten berharga lainnya. Mari bersama-sama kita ciptakan sebuah komunitas yang hangat, tempat setiap orang bisa belajar, berbagi pengalaman, dan mempersiapkan diri menuju masa tua yang penuh kesehatan dan ketenangan jiwa. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kebahagiaan dan kesejahteraan. Sampai jumpa di video berikutnya.